Indonesia are interested at the moment. The head coach has reached out and I'm in communication with them at the moment. I think we're going to further our conversations and explore the options on what playing for Indonesia might look like. Pelatih John Hartman kini tengah memasuki fase krusial dalam memantau talenta terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia. Arsitek tim asal Inggris tersebut dikabarkan sedang menimbang kualitas individu untuk agenda FIFA Series 2026. Terdapat klasifikasi khusus yang menjadi dasar pertimbangan Hartman dalam menyusun komposisi pemain nasional yang kompetitif. Fokus pertama tertuju pada barisan pemain yang kini sedang merumput di berbagai kompetisi elit Eropa. Para penggawa yang berkarir di luar negeri diprediksi akan menjadi fondasi utama dalam skema permainan Hartman. Namun menariknya, Hartman juga membuka pintu bagi kategori ketiga, yaitu para pemain baru atau yang sempat terlupakan. Nama lain yang terus diperbincangkan adalah bek jangkung Elkan Baggett yang sempat menghilang dari daftar panggil sebelumnya. Potensi Baggett di lini pertahanan tentu sangat dibutuhkan jika koordinasi dengan federasi berjalan dengan lancar dan harmonis. Kini, publik sepak bola tanah air menanti pengumuman resmi skuad yang akan dibawa untuk menghadapi tantangan di FIFA Series. Proses seleksi dan pemantauan yang dilakukan Hartman diharapkan mampu membawa angin segar bagi prestasi sepak bola Indonesia. Semoga komposisi pemain yang terpilih nanti mampu memberikan hasil maksimal dan meningkatkan posisi Indonesia di peringkat FIFA. Penunjukan Jakarta sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret mendatang dinilai menjadi momentum strategis bagi timnas Indonesia untuk menguji kesiapan taktik di bawah kepemimpinan pelatih baru, John Hartman. Turnamen yang akan digelar di SUGBK tersebut menghadirkan tantangan unik karena mempertemukan Indonesia dengan 3 negara dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria, Kepulauan Salomon, dan St. Kitts and Nevis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai perbedaan latar belakang sepak bola para peserta membuat FIFA Series 2026 menjadi sarana ideal untuk menguji adaptasi permainan skuad Garuda. Ajang ini tak hanya menjadi uji coba yang baik bagi pelatih baru John Hartman, tapi juga kesempatan bagi para pemain timnas untuk menjajal kemampuan dan gaya bermain berbeda dari konfederasi berbeda, ujar Erick Thohir. Indonesia akan mengawali turnamen dengan menghadapi St. Kitts and Nevis pada Jumat. Menurut Erick, laga pembuka ini langsung menyuguhkan tantangan khas sepak bola Karibia yang syarat pengaruh Inggris. Jika mampu melewati laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Dua calon lawan ini dinilai menawarkan karakter permainan yang kontras. Perbedaan karakter lawan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi awal bagi Hartman dalam membentuk identitas permainan timnas Indonesia. Erick Thohir berharap FIFA Series 2026 dapat menjadi fondasi awal yang kuat bagi era baru timnas Indonesia. Saya berharap timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan timnas, ungkap Erick. Nama Luke Vickery mulai ramai diperbincangkan sebagai salah satu pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Winger muda berusia 20 tahun itu saat ini tengah meniti karir profesional bersama MacArthur FC, klub peserta A-League yang dikenal memberi ruang besar bagi talenta muda untuk berkembang di level tertinggi sepak bola Australia. Di klub berjuluk The Bulls tersebut, Vickery kerap dimainkan di sektor sayap berkat kecepatan, mobilitas, serta kemampuannya membuka ruang di lini depan. Ia juga dikenal sebagai pemain yang fleksibel karena dapat bermain di beberapa posisi menyerang, baik sebagai winger kanan, kiri, hingga penyerang kedua jika dibutuhkan. Meski hingga kini belum menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, pemain berdarah Indonesia itu sudah mulai buka suara terkait peluangnya membela skuad Garuda di masa depan. Vickery mengkonfirmasi bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Sumatera. Benar, nenek saya lahir di Indonesia. Dia lahir di Sumatera, Indonesia, ujar Luke Vickery. Hal ini tentu membuka peluang secara regulasi bagi Indonesia untuk menaturalisasi sang pemain apabila proses administrasi berjalan lancar. Lebih lanjut, Luke Vickery juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak timnas Indonesia sudah terjalin dan masih akan terus berlanjut dalam waktu dekat.
Menariknya, Indonesia disebut menjadi negara pertama yang menghubunginya terkait peluang membela tim nasional di level senior. Persaingan memperebutkan tempat utama di barisan depan timnas Indonesia kini mulai memasuki babak baru yang sengit. Saat ini nama Robin Mirisola mencuat ke permukaan sebagai sosok potensial yang bisa memperkuat lini serang merah putih. Pemain muda berusia 19 tahun ini tengah membangun reputasi besar di kancah sepak bola profesional bersama KRC Genk. Klub papan atas Belgia tersebut dikenal sebagai kawah candra di muka bagi talenta-talenta hebat yang berlaga di kompetisi Eropa. Latar belakang keluarganya yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu asal Yogyakarta menjadi alasan kuat namanya diperbincangkan. Manajemen KRC Genk menunjukkan kepercayaan luar biasa dengan mengikat Mirisola melalui kontrak hingga 30 Juni 2030. Durasi kontrak yang sangat panjang ini membuktikan bahwa sang pemain memiliki prospek cerah di masa depan. Sepanjang musim ini, ia telah dipercaya tampil sebanyak 12 kali di Liga Utama Belgia dengan sumbangsi gol dan assist. Jika menilik dari sisi ekonomi sepak bola, nilai pasar pemuda berdarah Yogyakarta ini tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data terbaru Transfermarkt, valuasi pasar Mirisola ditaksir menyentuh angka yang cukup fantastis, yakni 43,45 miliar rupiah. Angka valuasi tersebut jauh mengungguli Ole Romani yang saat ini nilai pasarnya berada di angka 17,35 miliar rupiah. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan kedua pemain tersebut sebelum pemanggilan resmi skuad Garuda dilakukan oleh federasi. Elkan Bagot punya kesempatan mendapat panggilan dari pelatih timnas Indonesia John Hartman lantaran masuk dalam daftar tim Ipswich Town. Pelatih Ipswich, Kieran McKenna, memasukkan nama Elkan ke dalam daftar pemain yang bakal memperkuat The Tractor Boys hingga akhir musim 2025-2026. Sebelumnya, pada Desember 2025, McKenna sempat mengapungkan ide meminjamkan Elkan ke klub lain. Akhirnya, pelatih 39 tahun itu memilih tetap mempertahankan bek timnas Indonesia itu di tim Ipswich. Dilansir dari TWTD, McKenna memilih tidak melepas Elkan demi kepentingan lini belakang Ipswich yang kukuh. Selain itu, McKenna juga menilai Elkan mengalami perkembangan di tim sehingga bisa menjadi pelapis. Pada musim 2025-2026, Elkan belum pernah membela Ipswich di divisi level kedua Liga Inggris atau yang populer dengan nama Championship. Di tim utama Ipswich, Elkan baru mendapat 1 menit bermain ketika membela The Blues di Piala FA. Jika Elkan bisa mendapat menit bermain bersama Ipswich, maka ada kemungkinan Hartman memanggil pemain 23 tahun itu ke timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series atau Matchday yang melibatkan skuad Garuda. Pascal Struijk, yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026, ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu 19 April 2025 dini hari WIB. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda Football Premier. Petinggi Football Premier Denny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Miss Hilgers dan Kapten Jay Itzes. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas